Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai landasan ideal pendidikan dengan beranggotakan Amirah Zatul Himah, Farhan Duyan Saputra, dan Muhammad Azhar Nuzi. A. Landasan pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun menurut Hornby dan kawan-kawan, dalam arti kiasan, landasan diartikan sebagai suatu gagasan atau suatu kepercayaan atau suatu prinsip yang menjadi sandaran, dasar, tumpuan, atau titik tolak. Menurut Mudia Hardo, tahun 1995. Ditinjau dari wujudnya, ada dua jenis landasan. Yang pertama, landasan yang bersifat material, contoh fondasi bangunan gedung, landasan pacu, dan sebagainya. Yang kedua, landasan yang bersifat konseptual, contoh landasan teoritis suatu hipotesis, landasan pendidikan, dan sebagainya. Landasan pendidikan tergolong ke dalam jenis landasan yang bersifat konseptual. Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya identik dengan asumsi, yaitu sesuatu yang diyakini benar tanpa pembuktian yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir dan atau bertindak. Menurut Hornby dan kawan-kawan, landasan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu gagasan atau suatu kepercayaan atau suatu prinsip yang menjadi sandaran, dasar, tumpuan, atau titik tolak praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Selanjutnya, jenis landasan pendidikan. Berdasarkan sumbernya, Syafruddin mengidentifikasi 4 jenis landasan pendidikan, yaitu landasan religius pendidikan, landasan filsafati pendidikan, landasan ilmiah pendidikan, landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Berdasarkan sifat isi asumsi-asumsinya, Syafruddin mengidentifikasi 2 jenis landasan pendidikan, yaitu landasan ideal pendidikan dan landasan faktual pendidikan. Selanjutnya adalah fungsi. Landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak atau acuan bagi para pendidik dalam rangka menyelenggarakan praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Lalu manfaat landasan pendidikan ada 3, yaitu memahami dan memperluas wawasan pendidikan baik yang bersifat faktual maupun ideal. Yang kedua, adanya berbagai jenis dan berbagai aliran dalam landasan pendidikan memberikan kemungkinan untuk melakukan perbandingan. Sebab itu, landasan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, menghindari terjadinya berbagai kesalahan, baik dalam rangka praktik pendidikan maupun studi pendidikan. B. Landasan ideal pendidikan. Landasan ideal pendidikan adalah seperangkat asumsi atau konsep hidup manusia yang diharapkan atau dicita-citakan yang dijadikan titik tolak praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Jenis landasan ideal pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, landasan religius pendidikan, yang kedua, landasan filsafati pendidikan, yang ketiga, landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Selanjutnya adalah karakteristik landasan ideal pendidikan. Karakteristik landasan ideal pendidikan adalah normatif atau preskriptif. Normatif artinya bahwa asumsi-asumsi dalam landasan ideal pendidikan bersifat mengatur tentang bagaimana seharusnya tentang pendidikan. Adapun preskriptif artinya memberikan petunjuk tentang apa yang sebaiknya tentang pendidikan. Sebab itu, landasan ideal pendidikan sering juga disebut sebagai landasan preskriptif atau landasan normatif pendidikan. Selanjutnya, manfaat landasan ideal pendidikan bagi pendidik atau calon pendidik. Yang pertama, memperluas wawasan tentang hal-hal yang bersifat ideal atau yang seharusnya mengenai pendidikan. Yang kedua, adanya berbagai jenis dan berbagai aliran dalam landasan ideal pendidikan memberikan kemungkinan untuk melakukan perbandingan. Sebab itu, landasan ideal pendidikan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga,
landasan ideal pendidikan bermanfaat untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. C. Landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi atau konsep hidup manusia yang diharapkan berdasarkan ajaran agama tertentu yang dijadikan titik tolak dalam praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Karakteristik landasan religius pendidikan tidak hanya bersifat normatif atau preskriptif, tetapi juga bersifat imperatif. Artinya, landasan pendidikan religius ini mewajibkan tentang sesuatu berkenaan dengan pendidikan. Selanjutnya adalah jenis landasan religius pendidikan. Mudia Harjo tahun 1995 mengidentifikasi landasan religius pendidikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama landasan sosio-religius pendidikan, berkenaan dengan kondisi nyata dari berbagai lembaga keagamaan yang terdapat dalam suatu masyarakat. Yang kedua, landasan penghayatan religius pendidikan, berkenaan dengan kondisi nyata dari pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman berbagai kelompok penganut agama pada umumnya terhadap ajaran agama. Yang ketiga, landasan ideal religius pendidikan, berkenaan dengan ajaran agama yang diharapkan menurut kitab sucinya masing-masing dan para tokoh agama sebagai manusia sumber yang mempunyai otoritas penjelasan tentang agama yang dijadikan titik tolak praktik dan atau studi pendidikan. D. Landasan filsafati pendidikan. Landasan filsafati pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang disarankan dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Karakteristik landasan filsafati pendidikan bersifat normatif atau preskriptif. Jenis landasan filsafati pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu landasan metafisika pendidikan, landasan epistemologi pendidikan, dan landasan aksiologi pendidikan. Di dalam sistem filsafat, dikenal adanya berbagai cabang filsafat. Adapun di samping itu, ada pula berbagai aliran filsafat. Aliran filsafat ini antara lain idealisme, realisme, dan pragmatisme. Karena landasan filsafati pendidikan adalah seperangkat asumsi atau konsep filsafat yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik dan studi pendidikan, maka landasan filsafati pendidikan tidaklah satu, melainkan beragam sebagaimana ragamnya aliran filsafat. Oleh karena itu, dikenal adanya landasan filsafati pendidikan idealisme, landasan filsafati pendidikan pragmatisme, dan landasan filsafati pendidikan realisme. Berikut merupakan berbagai aliran landasan filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu landasan filsafat pendidikan idealisme. Konsep filsafat umum dari landasan filsafat pendidikan idealisme yang pertama yaitu hakikat realistis. Menurut para filsuf idealisme, realiti hakikatnya bersifat kejiwaan atau spiritual. Segala sesuatu dan kita sebagai manusia merupakan bagian kecil dari pikiran atau roh yang tak terbatas. Yang kedua, ada hakikat manusia. Manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah sesuai dengan bakatnya, serta nilai dan norma moral yang ditunjukkan oleh yang absolut. Yang ketiga ada hakikat pengetahuan. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir, intuisi, atau dengan cara mengingat kembali. Kebenaran atau pengetahuan yang benar hanya mungkin didapat oleh orang-orang tertentu yang memiliki pikiran baik saja, sedangkan kebanyakan orang hanya sampai pada tingkat pendapat. Yang keempat, ada hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Manusia diperintah oleh nilai-nilai moral imperatif dan abadi yang bersumber dari realitas yang absolut. Berikut merupakan implikasi terhadap pendidikan. Berdasarkan Syarifuddin, implikasi konsep metafisika, epistemologi, dan aksiologi idealisme terhadap pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan bertujuan untuk membantu mengembangkan karakter, bakat, dan kebajikan sosial. Yang kedua, kurikulum berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau pendidikan praktis. Pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan rasional dan moral. Adapun pendidikan vokasional untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Yang ketiga, ada metode.
Metode mengejar hendaknya mendorong siswa memperluas cakrawala, mendorong berpikir reflektif, mendorong pilihan-pilihan moral pribadi, dan memberikan keterampilan berpikir logis, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada peranan pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa. Peranan pendidik atau guru adalah sebagai teladan bagi para siswanya. Karena itu, ia harus unggul, moral dan intelektualnya. Yang kedua ada landasan filsafat pendidikan realitas. Konsep umum dari landasan filsafat pendidikan realitas yang pertama yaitu hakikat realitas. Realitas bersifat objektif, artinya bahwa realitas berdiri sendiri, tidak bergantung kepada pikiran, jiwa, atau spirit atau roh. Namun, realitas terbuka terhadap pikiran untuk dapat mengetahuinya. Yang kedua ada hakikat manusia. Hakikat manusia didefinisikan sesuai dengan apa yang dapat dikerjakannya. Manusia adalah sesuatu yang sangat rumit yang mampu berpikir. Namun, sekalipun manusia mampu berpikir, manusia bisa bebas atau tidak bebas. Yang ketiga ada hakikat pengetahuan. Saat dilahirkan, manusia tidak membawa pengetahuan atau ide-ide bawaan. John Locke mengibaratkan pikiran atau jiwa manusia sebagai tabula rasa. Yang keempat ada hakikat nilai. Mengingat manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hukum-hukum alam. Demikian pula adalah masyarakat. Nilai-nilai individual dapat diterima apabila sesuai dengan nilai-nilai umum masyarakatnya. Lalu ada implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada kurikulum. Menurut para filsuf realisme, kurikulum yang baik yaitu diorganisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran. Adapun orientasi pendidikan realisme memiliki kesamaan dengan orientasi pendidikan idealisme yaitu esensialisme. Yang ketiga ada metode. Pembiasaan merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf realisme yang merupakan penganut behaviorisme. Yang keempat ada evaluasi. Para filsuf realisme menekankan bahwa tes selalu penting bagi guru untuk memberikan ganjaran terhadap siswa yang mencapai kesuksesan. Yang terakhir ada peranan pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa. Guru berperan sebagai penguasa pengetahuan, menguasai teknik mengajar, memiliki kewenangan membentuk keterampilan siswa, dan lain-lain. Sedangkan siswa berperan menguasai pengetahuan yang diandalkan. Yang ketiga yaitu landasan filsafat pendidikan pragmatisme. Konsep umum dari landasan filsafat pendidikan pragmatisme yang pertama yaitu hakikat realitas. Menurut penganut pragmatisme, realitas hakikatnya adalah segala sesuatu yang dialami manusia atau berupa pengalaman dan juga bersifat plural atau pluralistik dan terus berubah. Yang kedua yaitu hakikat manusia. Beradanya manusia di dunia adalah suatu kreasi dari suatu proses yang bersifat evolusi. Manusia yang ideal adalah manusia yang mampu memecahkan masalah baru baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakatnya. Yang ketiga ada hakikat pengetahuan. Segala sesuatu dapat diketahui melalui pengalaman. Adapun cara-cara memperoleh pengetahuan yang diandalkan adalah metode ilmiah. Menurut filsuf pragmatisme, pengetahuan hendaknya dapat diverifikasi dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu hakikat nilai. Nilai-nilai diturunkan dari kondisi manusia. Pertimbangan-pertimbangan nilai adalah berguna jika bermakna untuk kehidupan yang intelijen. Karena itu aliran ini dikenal sebagai pragmatisme atau ekspresimentalisme. Lalu implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah pada kehidupan yang baik. Yang kedua yaitu kurikulum. Dalam pandangan pragmatisme, kurikulum sekolah seharusnya tidak terpisahkan dari keadaan-keadaan masyarakat. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman-pengalaman yang teruji sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu metode. Penganut pragmatisme mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan dan penemuan. Dan yang terakhir yaitu peranan pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa. Dalam pembelajaran, pendidik berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Pandangan pragmatisme menyimpulkan, siswa merupakan organisme yang rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh.
sedangkan guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Landasan filsafati pendidikan nasional Pancasila. A. Konsep filsafat umum. Dalam konsep filsafat umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama metafisika, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Dalam metafisika ada hakikat realitas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Ia adalah sebab pertama dari segala sebab, tetapi ia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya. Dan ia juga adalah tujuan akhir segala yang ada. Ada pula hakikat manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri, mempunyai berbagai kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu, serta memiliki tujuan hidup. Manusia dibekali potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan memiliki potensi untuk berbuat buruk juga karena memiliki hawa nafsu. Selanjutnya ada konsep filsafat umum dalam segi epistemologi. Di sini ada hakikat pengetahuan, di mana segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusannya maupun melalui berbagai hal yang diselenggarakannya di alam semesta. Selanjutnya ada konsep filsafat umum dalam segi aksiologi. Di sini ada hakikat nilai, di mana sumber segala nilai hakikatnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena manusia adalah makhluk Tuhan dan sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, dan individu. Yang B ada implikasi terhadap pendidikan. Pertama ada tujuan pendidikan. Pandangan Pancasila mengimplikasikan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum disusun dengan memperhatikan A. Peningkatan iman dan takwa, B. Peningkatan akhlak mulia, C. Peningkatan potensi kecerdasan, D. Keragaman potensi daerah, E. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional dan dunia kerja, F. Perkembangan ilmu pengetahuan, agama, serta perkembangan global. Yang selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan sebaiknya bersifat multi metode, karena tidak ada satu metode pasti yang terbaik. Selanjutnya ada peranan pendidik dan peserta didik. Pada dasarnya, peranan pendidik dan peserta didik adalah ing ngarso sung tuludo, ing madya membangun karso tut wuri handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Landasan hukum pendidikan. Definisi. Landasan hukum pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik landasan hukum pendidikan bersifat normatif atau preskriptif, tetapi juga imperatif. Selanjutnya ada jenis. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ada UUD 1945, kedua ketetapan MPR, ketiga ada undang-undang, keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir ada peraturan daerah kota.